Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemasaran farmasi dengan judul Produk, Kemasan, dan Brand. Bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati untuk Prodi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Mataram. Beberapa referensi yang bisa teman-teman baca, yang pertama dari Prof. Anif dengan judul Prinsip dan Dasar Manajemen Pemasaran Umum dan Farmasi. Kemudian dari Pak Sampurno dengan judul Manajemen Pemasaran Farmasi, dan dari Kotler, Philip, and Gary Armstrong dengan judul Prinsip-prinsip Pemasaran. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada 3. Yang pertama tentang produk, yang kedua kemasan, dan yang ketiga tentang brand. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, pembelian, penggunaan, dan untuk dikonsumsi guna memuaskan keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Ini pengertian dari Kotler dan Armstrong 1991. Produk ada yang namanya produk dalam bentuk fisik atau berupa barang. Ada juga produk yang dalam bentuk jasa atau servis atau pelayanan. Produk berupa barang dan jasa dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama, produk konsumen adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir yang biasanya digolongkan menurut kebiasaan belanja konsumennya. Yang kedua, ada produk industri, adalah produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam melaksanakan bisnis seperti bahan baku, suku cadang, dan lain-lain. Kemudian pemasar membagi produk dalam 3 lapis. Yang pertama core product, yang kedua actual product, dan yang ketiga adalah augmented product ya. Baik, untuk perbedaan antara produk barang dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk jasa jelas ya. Misalkan pada produk farmasi, obat-obatan, maka dalam bentuk fisik ya. Untuk jasa servis atau pelayanan, misalkan dalam pelayanan informasi obat ya. Oke, kemudian kita akan bahas satu-satu terkait dengan 3 lapis produk tadi ya. Yang pertama core product. Core product ini disebut juga lapisan inti atau dasar dari produk. Core product merupakan manfaat inti yang diperoleh konsumen ketika membeli suatu produk. Core product menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Kemudian pasien ketika membeli obat tidak hanya membeli tablet atau kapsul, tapi juga membeli harapan untuk sembuh ketika dia mengkonsumsi tablet atau kapsul tersebut. Jadi core product harus dapat memenuhi harapan dan keinginan dari pembeli. Maka perusahaan memiliki keunggulan daya saing dan meningkatkan loyalitas konsumen. Kemudian actual product merupakan lapisan yang mengelilingi core product. Actual product itu berkaitan dengan kesan pembeli terhadap produk. Pembeli mengenal suatu produk umumnya diawali dari actual produknya, yang memberikan banyak informasi mulai dari nama produsennya, brand produknya, dan kemasannya. Actual product memiliki 5 karakter. Yang pertama kualitasnya, kedua fiturnya, yang ketiga styling atau desainnya, yang ketiga brand name atau merek dagangnya, dan yang kelima adalah kemasannya. Sedangkan untuk augmented product merupakan lapisan terluar yang dapat berupa garansi atau jaminan, yang kedua pengiriman, ketiga pelayanan, keempat pemasangan atau instalasi, yang kelima adalah customer care. Augmented product ini memberikan layanan dan manfaat yang lebih spesifik dan berbeda kepada konsumen. Contohnya, apotek sehat tidak hanya melayani penjualan obat resep dan non-resep saja, tetapi juga menyediakan layanan antar obat ke rumah pasien. Contoh lainnya, apotek manjur tidak hanya menjual obat dan melayani resep saja, tetapi juga melaksanakan Customer Relationship Management atau CRM, yaitu membina komunikasi dan hubungan dengan konsumennya dengan layanan prima. Nah, layanan antar obat ke rumah pasien dan implementasi CRM merupakan augmented product yang membedakan apotek sehat dan apotek manjur dengan apotek lainnya.
Nah, ini jika digambarkan antara core product, actual product, dan augmented product ya. Dimana core product itu ada di tengah-tengah ya, yang berupa manfaat atau keuntungan dari suatu produk ya. Kemudian core product ini dikelilingi oleh actual product yang berupa brand name-nya yang mudah dikenali oleh konsumen, packaging-nya atau kemasannya yang menjadi ciri khas dari si produk tadi, kemudian fiturnya, level kualitasnya, dan desainnya. Kemudian di luarnya lagi, yang paling luar adalah augmented product ya. Ada pemasangan, ada pengiriman, ada after sale service, dan jaminan. Nah, ketiga lapisan produk ini harus dikelola dengan sebaiknya, sinkron, selaras, dan saling mengisi. Hubungan ketiganya harus jelas, konsisten, dan serta secara nyata dirasakan oleh konsumen ketiganya ini ya. Core product atau manfaat produk harus diperkuat dengan actual product sehingga produk memiliki keunggulan. Selanjutnya bagaimana perusahaan memiliki pembeda atau augmented produk terutama dengan manfaat dan layanan prima yang berbeda atau tidak dimiliki oleh pesaing. Ya, jadi harus tahu kira-kira apa yang menjadi pembeda atau penciri khas dari produk kita ya, supaya lebih mudah dikenali oleh konsumen. Kemudian keputusan produk individual ya, ini dari produk atributnya, kemudian branding, kemudian packaging, kemudian labeling, dan produk support service. Keputusan atribut produk yang pertama ini ya, melibatkan kualitas produk, fiturnya apa, serta gaya dan desainnya. Kemudian keputusan penetapan merek atau branding, meliputi pemilihan nama merek dan mengembangkan strategi merek. Kemudian yang ketiga, packaging atau kemasan memberikan banyak manfaat kunci seperti perlindungan terhadap produknya ya, kemudian nilai ekonominya, kenyamanan, dan promosi. Karena pada packaging kita bisa sekalian promosi ya. Kemudian labeling ya, keputusan kemasan atau labeling sering meliputi desain labelnya yang menunjukkan, menggambarkan, atau mungkin mempromosikan suatu produknya. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan juga mengembangkan jasa pendukung produk yang meningkatkan pelayanan dan keputusan pelanggan serta perlindungan terhadap dari pesaing gitu ya. Kemudian bagaimana dengan produk obat ya? Obat adalah komoditas khusus, bukan komoditas umum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dilakukan regulasi secara ketat karena menyangkut keamanan dan keselamatan manusia. Mulai dari bahan baku, bahan penolong, kemasan, produksi, pengujian mutu, distribusi dan peredaran, promosi atau iklan, penjualan, dan penggunaannya, itu dilakukan pengaturan secara rinci dan ketat. Ada 5 aspek penting yang harus dipenuhi oleh obat. Yang pertama adalah keamanannya atau safety, khasiat atau efficacy, kualitas atau quality, penggunaan yang rasional atau rational of the use, dan informasi produk yang benar atau the right information. Dalam konteks pemasaran, obat digolongkan menjadi yang pertama obat paten, yang kedua obat generik. Nah, hanya saja untuk di Indonesia, obat generik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama obat branded generik atau generik dengan merek dagang, dan yang kedua ada obat generik berlogo. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait obat paten. Obat paten adalah obat yang memiliki kandungan zat aktif yang dilindungi oleh undang-undang tentang paten. Pemilik obat paten memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan obat patennya. Masa berlaku hak paten ini berbeda-beda di tiap negara, namun pada umumnya sekitar 20 tahun. Industri lain boleh memproduksi jika mendapat persetujuan atau izin dari pemilik paten atau pemilik produk originalnya. Paten dapat berupa paten zat aktifnya atau paten pada proses teknologinya atau paten pada klaim khasiatnya ya. Nah, contohnya pada produk Viagra ya. Viagra itu untuk disfungsi ereksi pada laki-laki. Nah, itu awalnya Viagra itu di research and development-nya itu untuk pengobatan jantung ya, untuk pengobatan jantung awalnya, R&D-nya. Namun pada prosesnya ternyata Viagra ini dapat berkhasiat pada disfungsi ereksi, maka dia klaim khasiatnya Viagra itu pada disfungsi ereksinya ya.
Kemudian menghasilkan penemuan obat paten melalui penelitian dengan biaya R&D atau Research and Development yang sangat mahal ya. Karena dia kan harus menggunakan teknologi yang modern ya, yang mahal, kemudian juga waktunya yang sangat panjang, sehingga itu juga membuat ini menjadi sangat mahal ya. Contohnya Norvasc ya, mereknya Norvasc, isinya adalah amlodipin besilat dari Pfizer. Ini merupakan obat patennya atau obat originalitasnya ya, yang mana hak patennya itu habis pada tahun 2007. Nah, setelah tahun 2007 atau setelah habis patennya atau off patent, produsen lain itu bisa memproduksi dengan kandungan yang sama ya. Contoh lainnya adalah Depakote ya, isinya di valproic sodium dari Abbott ya, dari perusahaan Abbott. Hak patennya itu habis pada tahun 2008. Nah, setelah 2008 industri farmasi lainnya itu selain Abbott ya, ini bisa memproduksi dengan bahan kimia di valproic sodium. Kemudian yang kedua adalah obat branded generic atau obat generik bermerek. Adalah obat yang telah habis masa hak patennya atau off patent yang diproduksi dan dipasarkan dengan nama dagang atau brand name. Sebagian besar negara berkembang memproduksi obat branded generik atau disebut juga obat me too ya, nama lainnya ya, karena tidak dapat memproduksi obat paten yang biaya R&D-nya sangat mahal dan memerlukan kapabilitas penelitian dengan dukungan teknologi modern yang mahal juga. Contohnya Actapin, isinya amlodipin besilat dari Actavis ya, industrinya namanya. Kemudian Abevast dengan isi amlodipin besilat dari perusahaan LAPI dan lain-lain. Kimoxil yang isinya amoxicillin dari PT Kimia Farma Industri ya. Ketika obat paten sudah memasuki masa off patent, perusahaan farmasi lainnya dapat mengajukan permohonan kepada regulator obat atau dalam hal ini BPOM ya, untuk memproduksi sebagai obat generik tanpa harus melalui riset yang panjang ya, seperti pada R&D untuk menemukan molekul obat baru. Demikian pula produsen obat generik tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pengembangan produk, pemasaran maupun promosi, apalagi kalau itu dia new product atau produk-produk baru ya. Kemudian yang ketiga adalah obat generik berlogo ya. Merupakan obat yang diproduksi dan dipasarkan dengan menggunakan nama kimia atau INN International Non-Proprietary Name dengan disertai logo generik pada kemasannya. OGB ya, kita singkat OGB, merupakan program pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan alternatif obat dengan kualitas dan mutu terjamin, harga yang terjangkau dan ketersediaannya yang cukup. OGB memiliki harga yang terjangkau atau murah karena tidak ada biaya promosi dan tidak memerlukan biaya R&D yang besar. Berbeda dengan obat generik bermerek maupun obat paten yang tentunya membutuhkan biaya promosi. Ya, itu mengapa obat generik berlogo itu harganya terjangkau atau murah. Murah bukan berarti dia murahan ya, karena meskipun obat generik berlogo dia tetap harus sesuai dengan persyaratan GMP, Good Manufacturing Process ya. Contohnya pada asam mefenamat dengan logo generik, paracetamol dengan logo generik, amlodipin besilat dengan logo generik dan seterusnya ya. Obat generik bermerek maupun obat generik berlogo dalam produksi dan quality controlnya harus memenuhi CGMP, Current Good Manufacturing Process ya, pastinya sudah terjamin kualitasnya dan keamanannya, bahkan bioavailabilitas dan bioequivalensinya ya, sehingga efek farmakologi obat generik sama dengan obat brand name ya, maksudnya OGB ini sama dengan obat generik bermerek maupun originatornya. Nah, ini adalah contoh ya, di mana Norvasc dari Pfizer ini adalah dulunya ini adalah obat patennya atau originatornya ya. Kemudian Abevast ini merupakan obat me too-nya atau obat generik brand name-nya atau generik bermereknya. Kemudian amlodipin ini dari LAPI ya. Kemudian yang ini adalah amlodipin besilat dengan logo generik ya, dari OGB Dexa. Ini adalah obat generik berlogo yang merupakan program pemerintah Indonesia.
itulah bedanya ya. Dalam hal public awareness, terlebih dahulu obat generik berlogo sudah kalah satu langkah dengan obat-obat branded ya. Karena nama kimia obat generik berlogo itu umumnya susah untuk diingat dan susah melekat di benak konsumennya. Sedangkan obat branded atau obat bermerek memiliki nama yang mudah diingat dengan brand equity yang kuat. Brand equity atau ekuitas merek ini adalah pengaruh diferensial positif bahwa mengenal nama merek akan membuat pelanggan merespon produk atau jasa ya. Kemudian kebijakan penetapan harga obat generik berlogo di Indonesia didasarkan pada cost base yang ketat, sehingga menciptakan ruang gerak yang sempit bagi obat generik berlogo untuk bermanuver di pasar. Dengan profit margin yang sangat rendah, maka obat generik berlogo kehilangan fleksibilitasnya di pasar, yaitu tidak cukup mampu bersaing dengan obat branded karena promosi obat generik berlogo sangatlah minim. Dikhawatirkan obat-obat generik berlogo yang tergolong life-saving drug menghilang di pasaran karena produsen tidak mampu memproduksi karena murahnya harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah kemasan produk atau packaging. Produk yang ditawarkan ke pasar harus dikemas dengan baik dan memiliki daya tarik tersendiri yang dapat mengundang minat konsumen untuk membeli dan menggunakannya. Kotler menyebutkan packaging sebagai P yang kelima dari marketing mix, yaitu product, price, place, promotion, and packaging. Banyak pemasar memperlakukan kemasan sebagai strategi produk maupun sebagai marketing tool yang harus mendapat perhatian. Contoh yang viral baru-baru ini ya, kolaborasi antara McD dengan BTS ya, padahal yang berbeda hanya kemasannya saja ya, tapi karena pasarnya BTS itu cukup banyak ya, cukup luas terutama di Indonesia, sehingga walaupun yang berbeda hanya kemasannya pun tetap akan diminati oleh fans atau penggemar dari BTS. Kemudian secara tradisional kemasan hanya sebagai wadah dan melindungi produk. Padahal kemasan dapat memberikan nilai tambah bagi kecantikan produk dengan desain, warna yang menarik serta deskripsi produk yang elegan sehingga konsumen mudah mengenal nama perusahaan atau brand, ingin membeli dan menggunakan produk tersebut ya. Kemudian, desain kemasan mempunyai arti yang penting karena kemasan adalah representasi dari citra perusahaan maupun brand equity perusahaan. Bahkan hanya dengan melihat kemasannya saja ya, yang mana kemasan itu ada logo dari merek dagangnya atau brandnya, kita tahu bahwa itu adalah merek untuk produk tertentu gitu. Kemudian kemasan obat ya. Dalam farmasi, kemasan dan labeling mempunyai peranan yang penting terutama untuk kepentingan dan keselamatan pasien sekaligus sebagai alat marketing. Kemasan atau wadah perlu memperhatikan higienitas, kepekaan terhadap cahaya, misalkan dengan wadah gelap atau bening atau menggunakan botol atau plastik dan tidak mudah rusak. Labeling adalah terminologi yang digunakan dalam industri farmasi yang tidak hanya berisi informasi yang ada pada botol atau kemasan suatu produk obat. Labeling berisi informasi yang komprehensif mengenai khasiat, keamanan, mutu produk, obat yang terdapat dalam botol maupun dalam brosurnya atau kemasan produk obat yang perlu diketahui oleh konsumen. Kelengkapan dan kebenaran informasi yang terdapat dalam label dan kemasan obat juga menjadikan penilaian sebelum obat boleh beredar di pasaran. Kemudian selanjutnya adalah labeling. Label merupakan petunjuk baik untuk praktisi kesehatan maupun untuk pasien. Dalam label, terutama leaflet atau brosur obat, ya dapat diketahui informasi dengan narasi yang cukup jelas maupun data-data yang diperlukan dokter, farmasis maupun pasien. Menurut laporan Institute of Medicine atau IOM Amerika Serikat tahun 2006 yang bertopik Preventing Medication Error, disebutkan bahwa di Amerika Serikat setiap tahunnya terjadi lebih dari 1,5 juta kejadian efek samping obat atau Adverse Drug Event atau ADS
di mana lebih dari sepertiganya adalah pasien rawat jalan dengan kerugian sekitar 1 miliar dolar ya Amerika tiap tahunnya. Ditengarai masalah utamanya adalah labeling obat ethical atau obat keras yang menyebabkan terjadinya kesalahan medikasi atau medication error dan ADS karena pasien tidak memahami dengan benar instruksi yang terdapat pada label obat. Selain itu, dokter dan farmasi di Amerika Serikat tidak punya cukup waktu untuk memberikan konseling mengenai obat yang akan digunakan oleh pasien yang bersangkutan. Ya, ini adalah merupakan salah satu contoh kasus ya betapa pentingnya labeling pada kemasan obat. Kemudian kemasan obat juga tergantung pada golongan obatnya ya. Yang pertama adalah ada obat bebas terbatas, obat keras dan psikotropika, serta obat narkotika. Kemasan obat tradisional pun harus memuat golongannya ya, yaitu apakah termasuk dalam obat jamu, ataukah obat herbal terstandar atau OHT, ataukah termasuk dalam fitofarmaka. Nah, tentunya berbeda golongan obat tadi, maka pada kemasan obatnya akan berbeda pula logonya ya. Logo hijau untuk obat bebas, logo lingkaran biru untuk obat bebas terbatas, logo dengan lingkaran kuning dasar merah untuk obat keras dan psikotropika, dan lambang palang merah seperti ini ya, dengan warna merah ini ya, merupakan narkotika. Kemudian untuk yang produk-produk jamu ya dengan logo demikian, berbeda juga dengan logo untuk OHT dan fitofarmaka ya. Bahkan obat bebas pun ditambah dengan tanda peringatan pada obat bebas terbatas ya, ada P1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Informasi pada kemasan dan brosur atau leaflet obat biasanya memuat nama obat, komposisi obatnya apa saja atau kandungannya apa, kemudian indikasi dan farmakologi, kontraindikasi, efek samping, aturan pakai atau dosisnya, kemudian peringatan dan perhatian, kemudian tanggal kadaluarsa, kemudian nama produsennya siapa, nomor batch atau nomor lotnya, serta harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian cara penyimpanannya, termasuk juga nomor registrasinya. Ini contoh kemasan obat ya, ada yang kemasan primer, ada yang kemasan sekunder ya. Ini untuk yang stripan yang dijual ke pasien, kemudian nanti di dalam untuk menyimpan strip ini nanti ada kemasan per boxnya atau per dusnya ya. Biasanya dalam satu dus ini, karena ini isinya satu strip ini isinya 4 tablet ya. Nah, satu dus ini biasanya isi 25 strip sehingga totalnya nanti sekitar 100 tablet. Kemudian lanjut kepada brand atau merek ya. Brand adalah nama, istilah, sinyal, simbol atau desain atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan sebagai identifikasi suatu produk atau jasa dari penjual atau produsen untuk membedakan dengan pesaingnya. Ini definisi dari Kotler dan Armstrong 1991. Brand itu penting bagi perusahaan, yaitu dengan brand dapat menawarkan produknya dengan cara yang paling mudah. Dalam brand terdapat logo perusahaan, juga ada nama dagang yang mudah diingat dan dikenali oleh konsumen. Selain itu, kekuatan brand memberikan added value yang sangat besar karena pada brand tersebut konsumen memberikan persepsi dan makna yang seringkali sangat powerful. Di pasar bisa jadi ada dua produk yang benar-benar sama kualitasnya tetapi menggunakan merek yang berbeda. Harganya pun bisa sangat berbeda ya. Kemudian bagi konsumen, brand memberikan persepsi dan informasi yang dapat membantu dengan cepat pengambilan keputusan pembelian produk. Dengan brand, konsumen dapat mengenal dan menemukan produk yang mana yang memenuhi kepuasan dan mana yang tidak ya. Kemudian building customer value ya, atau membangun atau mengembangkan brand ya. Membangun brand merupakan investasi jangka panjang terutama untuk iklan, promosi dan pengemasan atau packaging. Ada beberapa perusahaan yang relatif mudah dalam membangun brand, tetapi banyak juga perusahaan yang memerlukan investasi yang besar
dan waktu yang lama untuk membangun suatu brand. Dalam membangun merek, perusahaan harus membuat keputusan tentang yang pertama positioning mereknya ya, yang paling kuat yang membentuk kepercayaan dan nilai konsumen yang kuat. Kemudian yang kedua, pemilihan nama merek melibatkan penemuan nama merek terbaik yang berdasarkan tinjauan seksama manfaat dari produk, pasar sasaran, strategi pemasaran yang diajukan. Ketiga adalah sponsor merek. Produsen dapat meluncurkan merek produsen atau merek nasional, menjual kepada penjual perantara yang menggunakan merek pribadi, kemudian memasarkan merek berlisensi, atau menggabungkan kekuatan dengan perusahaan lain untuk co-branding produk. Yang keempat, pengembangan merek ya, perluasan lini, perluasan merek, multi-merek maupun mengeluarkan merek baru. Brand yang kuat harus dibangun dengan fondasi yang pertama adalah kredibilitas, yaitu kejelasan tentang nilai apa yang melekat pada brand, kejelasan visi atau kemana arah brand hendak dibangun, dan apa misinya atau cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian melakukan diferensiasi, dapat membedakan dengan berbagai produk pesaing yang ada di pasaran. Yang ketiga, sustainabilitas, yaitu kemampuan merespon perubahan yang terjadi di pasaran secara berkelanjutan. Brand yang kuat menurut Blackett and Robbins tahun 2001 mempunyai beberapa keunggulan potensial. Yang pertama, menciptakan platform untuk membentuk hubungan dengan konsumen yang berbasis individual. Yang kedua, memberikan diferensiasi kompetitif yang signifikan. Yang ketiga, dapat melintasi batas-batas negara dan pasar. Terbukti dari beberapa atau banyaknya merek luar yang laku di Indonesia ya. Kemudian dapat mempengaruhi perilaku dan sikap. Kemudian bagaimana dengan brand produk farmasi ya? Di industri farmasi juga terdapat fenomena yang disebut dengan private labeling, di mana private labeling itu suatu perusahaan ya tidak mempunyai pabrik untuk proses produksinya. Maka untuk proses produksinya dilakukan secara outsourcing pada pabrik lainnya. Perusahaan farmasi ini memproduksi melalui toll manufacturing di perusahaan atau manufacturer lain kemudian dipasarkan dengan merek milik perusahaan tersebut. Branding pada dasarnya menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Dalam konteks industri farmasi, konsumen lebih dimaknai sebagai dokter karena keputusan pembelian dan penggunaan obat etikal itu ada pada kewenangan dokternya ya. Namun nama produk harus komunikatif dan dapat diinterpretasikan oleh konsumen dengan makna yang menarik dan elegan. Memberikan nama yang berkonotasi ilmiah seringkali merupakan strategi yang tepat, unik, dan distintif. Obat antihipertensi Hizar atau Kozar, keduanya menggunakan kode AA atau angiotensin antagonis pada namanya. Beberapa produk farmasi mempunyai brand awareness yang tinggi di pasar global dan publik mengetahui kegunaan dari produk adalah sebagai berikut. Contohnya pada Viagra ya, untuk erectile dysfunction, kemudian Claritin adalah antihistamin, kemudian Allegra antihistamin, Celebrex arthritis dan acute pain, dan Lipitor untuk kolesterol lowering dan sebagainya. Kalbe Pharma yang merupakan perusahaan farmasi memiliki komitmen yang kuat terhadap membangun brand atau merek. Dapat dilihat dari visi perusahaan yaitu to be the best Indonesian healthcare company driven by innovation, strong brand, and excellent management. Terbukti dari salah satu produk OTC antasida andalannya yaitu Promah menjadi pemenang Top Brand Award sejak tahun 2001 sampai dengan 2016. Biaya iklan yang dikeluarkan untuk Promah sekitar 40 miliar rupiah di tahun 2010 tidak hanya membangun merek, tapi juga menjaga ekuitas mereknya. Dengan tagline Promahnya yaitu sakit mah minum Promah, Promah ahlinya lambung. Diiklankan oleh aktor Deddy Mizwar dan lebih sering diiklankan di TV ketika bulan Ramadan. Contoh lainnya adalah Bodrek ya, yang dengan tagline-nya bisa diminum kapan saja.
Untuk membangun brand yang kuat, perusahaan harus dapat memilih nama untuk brand produk tersebut ya. Beberapa kriteria untuk memberikan nama dari suatu produk farmasi adalah sesuai dengan preposisi. Kemudian yang kedua, relevan dengan semua target audiens. Yang ketiga, distinktif atau mempunyai ciri khas, unik dan memorable atau mudah diingat. Kemudian yang keempat, dari segi bahasa dapat diterima dengan layak. Dan yang kelima, dapat menjamin masa depan produk. Yang keenam, dapat didaftarkan sebagai trademark. Dan yang ketujuh, dapat diterima oleh otoritas regulasi yang mana di sini adalah BPOM ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.